Baiklah sobat-sobatnya, pada video ini saya akan memberikan kabar gembira untuk teman-teman bahwasannya secara resmi saat ini sudah pengumuman hasil seleksi administrasi baik itu CPNS maupun juga P3K tahun 2023. Tentunya di sini nanti teman-teman silakan segera saja cek akun SSC ASN masing-masing, apakah di sini kita tidak lulus seleksi administrasi, ataukah di sini kita lulus seleksi administrasi, ataukah di sini kita harus bersabar dulu dikarenakan Pemda kita ini belum mengumumkan hasil seleksi administrasi. Tentunya adalah merupakan informasi yang sangat menggembirakan dan akhirnya ini kita sudah lega karena kita sudah mendapatkan keputusan yang pasti. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini untuk jadwal pengumuman hasil seleksi administrasi antara CPNS maupun juga P3K ini dilaksanakan secara serentak, yang mana di sini pengumuman hasil seleksi administrasi ini dilaksanakan dalam waktu tanggal 15 sampai dengan tanggal 18 Oktober tahun 2023. Artinya di sini mulai dari tanggal 15 ini kita sudah bisa melihat pengumuman hasil seleksi administrasi. Sebagai contohnya di sini ketika kita login ke akun SSC ASN, kita akan mendapatkan tampilan yang seperti ini, yaitu contoh yang lulus teman-teman. Contoh lulus seleksi administrasi P3K Guru tahun 2023, yaitu di bagian tombol kartu cetak informasi akun, yaitu seleksi administrasi. Selamat atas nama kita, Anda lolos tahap administrasi berkas. Saat ini pencetakan kartu peserta ujian CASN 2023 ini belum dapat dilakukan. Harap login kembali saat masa sanggah dan verifikasi sanggah berakhir untuk mencetak kartu peserta ujian CASN tahun 2023. Inilah merupakan contoh bagi teman-teman yang lulus seleksi administrasi. Namun kita harus ingat bahwa kelulusan seleksi administrasi yang saat ini kita lihat itu masih bersifat sementara dan belum final. Untuk yang finalnya nanti kita di bagian bawahnya akan ada tombol untuk mencetak kartu peserta ujian. Nah di sini secara kita lihat di jadwal ya, yaitu pengumuman hasil seleksi administrasi kan tanggal 15 sampai dengan tanggal 18. Kemudian nanti masih ada masa sanggah. Jadi teman-teman yang saat ini sudah lulus seleksi administrasi ini belum dapat dikatakan aman dulu karena masih ada masa sanggah. Kemudian nanti jawab sanggah, kemudian nanti pengumuman pasca sanggah. Nah nanti untuk kita bisa mencetak kartu peserta ujian kapan? Ya nanti kita pantau di sini di poin ke-10, yaitu tanggal 5 sampai dengan 8 November 2023. Setelah nanti pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi kompetensi, kita bisa mencetak kartu peserta ujian dan mungkin juga bisa dicetak yaitu mulai dari tanggal 22 sampai dengan 28 Oktober 2023 ketika pengumuman pasca sanggah teman-teman. Inilah untuk contoh teman-teman yang sudah lulus seleksi administrasi, saya ucapkan selamat dan selamat untuk menempuh di langkah lanjutan berikutnya. Tentunya sesuai dengan mekanisme seleksinya masing-masing. Kalau CPNS ya nanti SKD, kalau misalkan P3K Guru untuk yang teman-teman pelamar prioritas tentunya menunggu penempatan, ini seleksi administrasi tidak ada kaitannya ya, karena kita langsung otomatis lolos. Kemudian untuk yang P3K Guru nanti ikut seleksi kompetensi. Tentunya untuk pengumuman hasil seleksi administrasi antara daerah satu dengan daerah lain ini tidak berbarengan dikarenakan berdasarkan dari banyak sedikitnya jumlah berkas yang diverifikasi dan jumlah pesertanya. Sebagai contohnya juga di sini adalah saya ini lulus seleksi administrasi ya. Nah ketika saya melihat di akun SSCASN jam 4:43 tadi setelah sholat subuh, saya login ke akun SSCASN ini mendapatkan tampilan seperti ini, yaitu selamat Anda lolos tahap administrasi berkas. Saat ini pencetakan kartu peserta ujian CASN ini belum dapat dilakukan. Harap login kembali nanti saat masa sanggah dan hasil verifikasi sanggah dilakukan. Nah di sini ketika teman-teman lulus seleksi administrasi, maka di bagian bawahnya akan ada checklist seperti ini ya. Ini adalah dari hasil verifikasi berkas oleh verifikator instansi. Surat pernyataan ini sudah sesuai, surat lamaran sudah sesuai ya, ini adalah surat pernyataan sudah ada materainya, kemudian juga sudah sesuai dengan ketentuan persyaratan dari instansi masing-masing. Surat lamaran sesuai, kemudian surat keterangan pekerja yang relevan ini juga sudah ada. Kemudian ini adalah untuk contoh P3K teknis ya, ataupun juga kesehatan.
Kemudian kartu tanda penduduk ini sudah terbaca, ijazah ada, transkrip sudah lulus. Nah, ini adalah dari semua yang sudah checklist, ini adalah lolos seleksi administrasi, teman-teman. Nah, berikutnya untuk contoh berikutnya, ketika kita cek di jam yang sama, ini adalah tidak lulus seleksi administrasi. Di bawahnya tombol cetak kartu informasi akun ada tampilan seperti ini, yaitu seleksi administrasi. Mohon maaf, Anda tidak lolos tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi yang dilamar. Nah, alasan TMS dari verifikator, kalau misalkan di sini kita menelaah ya, ini kita nggak lulus seleksi administrasi, ini merupakan suatu hal yang wajar dikarenakan kesalahannya ini cukup fatal, teman-teman. Nah, alasan TMS dari verifikator yaitu surat pernyataan ya. Surat pernyataan dan surat lamaran itu tidak ditulis tangan ya. Nah, mungkin di instansinya ini adalah untuk surat pernyataan dan surat lamaran ini wajib ditulis tangan. Namun di sini kita nggak mau nulis tangan, ingin cari enaknya, artinya diketik saja. Akhirnya ya berujung kita nggak lulus seleksi administrasi kan. Kemudian yang kedua, surat keterangan bekerja fotokopian. Nah, surat keterangan bekerja seharusnya memang yang asli, bukan fotokopian, teman-teman. Untuk surat keterangan bekerja itu antara fotokopi dan asli itu kira-kira perbedaannya seperti apa? Mungkin kita berpikir bahwa yang kita scan itu yang asli. Nah, namun kalau misalkan teman-teman hasil scan-nya itu tidak berwarna, misalkan stempel itu nggak berwarna, mungkin hitam putih gitu ya, atau mungkin juga pulpennya itu nggak seperti pulpen. Nah, di sini teridentifikasi bahwa kita itu yang diupload itulah fotokopian. Jadi di sini yang diminta itulah semua yang asli, bukan yang fotokopian, teman-teman. Termasuk juga hasil pindai itu harus berwarna semua ya, teman-teman. Nah, ini contohnya syarat administrasi tidak terpenuhi itulah surat pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi dengan e-materai. Ini adalah surat pernyataan, ini tidak sesuai dengan format yang dipersyaratkan. Di instansinya ini diminta untuk ditulis tangan, ternyata di sini tidak ditulis tangan alias diketik. Ya berujung kita tidak lulus seleksi administrasi kan. Nah, di sini namun ada alasan TMS dari verifikator yang membuat kita itu sadar diri bahwa kita memang belum layak untuk lulus seleksi administrasi di tahun ini. Dan berikutnya contoh lain, ini adalah kita juga lulus seleksi administrasi. Selamat, Anda lolos tahap administrasi berkas. Saat ini pencetakan kartu ujian belum bisa dilakukan, nanti tunggu masa sanggah. Fas foto ini sudah terbaca, KTP sudah, surat pernyataan sudah, kemudian surat lamaran juga sudah, teman-teman. Kemudian di sini juga lulus administrasi, hasil verifikasi dari verifikator instansi kita dinyatakan lulus seleksi. Semua berkas ini sudah checklist dan kita memenuhi persyaratan untuk ikut seleksi lanjutan ya. Seperti yang kita ketahui bahwa di sini untuk jadwal pengumuman hasil seleksi administrasi itu dilakukan antara tanggal 15 sampai dengan tanggal 18. Nah, di sini bisa jadi kalau misalkan daerah teman-teman itu belum diumumkan, memang untuk rentang waktu itu ada 4 hari, tanggal 15 diumumkan, atau mungkin daerah baru umumkan tanggal 16, 17 atau 18. Nah, contohnya di daerah-daerah lain ini belum diumumkan juga. Sebagai contohnya ini adalah untuk yang di daerah Kabupaten Agam ya. Nah, jam setengah 1 malam di Kabupaten Agam ini belum diumumkan. Ada notifikasi di bawah bahwa pengumuman hasil verifikasi instansi pemerintah Kabupaten Agam akan dilakukan pada tanggal 18 nanti jam 12 malam ya. Nah, ini di Agam ini belum, nanti dipantau tanggal 18, teman-teman. Kemudian contoh lain yaitu di Provinsi DKI ya, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota, itu pengumuman dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2023 jam 12 malam. Nah, kita pantau ini diumumkan yaitu tanggal 17. Kemudian lagi contoh di Kabupaten Bogor ini diumumkan tanggal 17 jam 8 pagi. Tentunya yang membedakan antara satu daerah dengan yang lain atau instansi satu dengan yang lain itu adalah berbeda-beda, namun tetap akan dilaksanakan pengumumannya itu dalam rentang waktu tanggal 15 sampai dengan 18 Oktober 2023. Nah, demikian, semoga bermanfaat. Silahkan teman-teman segera cek di akun SSCASN masing-masing untuk mendapatkan kepastian apakah lulus ataukah nggak lulus, ataukah kita itu pengumumannya diumumkan pada tanggal-tanggal tertentu. Bagi teman-teman yang sudah pengumuman atau yang belum pengumuman, atau mungkin yang diumumkan pada tanggal-tanggal tertentu, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar sebagai wujud kebahagiaan kita bahwa sudah lulus ya.
Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.